Bayangkan seorang perempuan muda yang cantik, penuh mimpi, dan juga semangat, yang dimana karirnya sedang naik, hidupnya dikelilingi musik dan sorotan lampu. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, akhir hidupnya pun justru berakhir dalam sebuah koper yang dimana dibuang begitu saja di tong sampah. Ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata dari Valentina Tres Palacios. Ia adalah seorang DJ muda, disc jockey muda asal Kolombia yang jadi korban kejahatan paling mengejutkan di awal tahun 2023. Sebelum kita masuk ke ceritanya, terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah. Sekarang mari kita kupas tuntas di cerita hari ini. Valentina, ia lahir dan besar di Bogota. Dari kecil, dia sudah mencintai musik. Saat usianya menginjak 20 tahunan, dia sudah dikenal sebagai disc jockey, DJ yang lincah, stylish, dan juga energik. Dia banyak tampil di klub-klub ternama, aktif di media sosial, dan punya ribuan penggemar. Di balik sorotan lampu disco dan suara beat elektronik, Valentina adalah gadis biasa. Ia sering tertawa, suka jalan bareng temannya, dan sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang bernama Laura Hidalgo. Valentina jelas memiliki impian besar. Ia ingin menjadi DJ internasional yang pergi ke Eropa dan hidup dari musik. Namun tak disangka, dia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. John Nelson Paulos adalah pria asal Amerika Serikat. Ia berusia 35 tahun, jauh lebih tua dari Valentina. Mereka pertama kali kenalan lewat media sosial. John terlihat mapan, punya 2 anak, dan mengaku sedang mencari pasangan serius. Buat Valentina, John tampak seperti pria yang dewasa dan juga stabil. Mereka mulai menjalin hubungan jarak jauh. John sering datang ke Kolombia dengan membawa hadiah, mengajak liburan, bahkan berjanji akan menikahi Valentina dan membawanya tinggal ke luar negeri. Tapi dari balik semua perhatian itu, John punya sisi gelap yang mengintai. Pada seiring waktu, teman dan keluarga Valentina mulai menyadari ada yang tidak beres. John yang sangatlah posesif, pencemburu berlebih, dan suka mengecek ponsel Valentina. Bahkan sebenarnya John tidak suka Valentina tampil sebagai DJ. Dari sikap John, Valentina pun sempat memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Tapi seperti banyak korban hubungan yang toksik, dia tetap kembali lagi setelah John meminta maaf dan berjanji akan berubah. Namun sayangnya janji hanyalah janji. Itu adalah ucapan kosong. Pada Jumat, tanggal 20 Januari 2023, John datang ke Kolombia. John dan Valentina menginap di hotel di Bogota. Valentina terlihat sangatlah senang. Dia bahkan mengirim video ke keluarganya memperlihatkan John sedang duduk di kamar. Namun pada Sabtu malam, Valentina tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Pesan yang dikirimkan oleh keluarga bahkan rekannya pun tidak dibalas. Telepon pun tidak aktif. Dan karena hal itu menjadi keresahan bagi keluarga serta temannya. Tibalah pada Minggu pagi, keluarga dan temannya masih menunggu kabar Valentina. Namun seketika dunia Valentina pun runtuh. Seorang pemulung menemukan koper besar di tempat sampah di Fontibon. Saat dibuka, plot twist yang sangat mencengangkan, ternyata tubuh Valentina ada di dalamnya. Tubuhnya yang dilipat, dimasukkan ke koper dengan tanda-tanda dicekik. Seorang pemulung itu pun langsung bergegas memberikan informasi kepada pihak berwajib dan polisi pun langsung bergerak. Mereka menganalisis CCTV dari hotel. Terlihat di sana, John sedang membawa koper besar keluar sendirian.
Dia juga ternyata menyewa mobil, meninggalkan hotel, dan mobil itu pun terekam berada di sekitar tempat pembuangan koper. Dari berbagai bukti digital dan juga CCTV, polisi pun dengan jelas menyimpulkan bahwa John adalah tersangka utama. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata John sudah berniat untuk kabur ke Panama. Tak butuh waktu lama bagi pihak polisi, mereka pun berhasil menangkap John di Bandara Panama sebelum terbang ke Turki. Pada saat penangkapan pun, John telah membawa uang tunai ribuan dolar beserta SIM card asing dan juga laptop. Polisi pun sudah meyakini bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Dalam sidang pertama, John pun tampak tenang, tapi jaksa membawa bukti yang mengejutkan. Bukan hanya SIM card asing dan juga laptop yang sudah dipersiapkan oleh John. Ternyata ia sudah mempersiapkan tiket penerbangan yang dipesan sebelum pembunuhan terjadi, serta pembelian koper beberapa hari sebelumnya, dan chat yang menunjukkan obsesi John terhadap aktivitas Valentina yang dimana itu sangatlah melanggar ranah privasi. John pun akhirnya mengaku bahwa dia merasa dihianati dan marah, tapi sebenarnya dia tidak berniat untuk membunuh. Namun dari apa yang dikatakan John berbeda dengan hasil autopsi yang dimana menunjukkan bahwa Valentina dicekik dengan kekuatan besar hingga ia pun kehilangan nafas dalam waktu singkat. Keluarga Valentina pun menangis di ruang sidang. Sang ibu berkata dengan lirih dan penuh emosional bahwa aku telah menitipkan anakku padanya, tapi dia mengembalikannya dalam koper. Kasus ini pun menjadi berita internasional. Di Kolombia, ratusan perempuan turun ke jalan membawa lilin dan juga poster bertuliskan, "Kami semua bisa menjadi Valentina." Komunitas DJ dan juga musisi mengadakan konser tribut. Di media sosial, ribuan orang pun membagikan kisah ini dengan tagar "Hashtisia para Valentina." Kasus ini pun membuka mata publik tentang betapa berbahayanya hubungan yang tampak romantis namun penuh kontrol. Banyak perempuan pun yang akhirnya memulai berbicara tentang pengalaman mereka sendiri dalam hubungan yang penuh tekanan psikologis. Bahkan, kita pun sering mengira kekerasan hanya berupa pukulan, tapi kekerasan bisa juga dimulai dari cara berbicara, dari larangan kecil, dan kontrol diam-diam. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Cinta tidaklah menakutkan. Cinta juga tidaklah membunuh. John bukan hanya membunuh Valentina, dia telah membunuh impiannya. Dia membunuh kemungkinan masa depan seseorang atau seorang perempuan muda yang penuh potensi. Valentina Tres Palacios seharusnya masih hidup hari ini. Dia seharusnya sedang mempersiapkan set DJ di Ibiza atau Berlin. Tapi siapa sangka dia tidak akan pernah ada di atas panggung lagi. Kini kita semua punya tugas untuk tidak diam, untuk tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya, dan untuk memperjuangkan dunia yang lebih aman bagi para perempuan. John Nelson Paulus pun menghadapi hukuman 512 bulan penjara di Kolombia atau setara dengan 42 tahun 8 bulan atas kejahatan pembunuhan ini terhadap perempuan yang diperberat, yang disertai penyembunyian dan pemusnahan bahan bukti. Semoga keadilan pun benar-benar ditegakkan, bukan hanya di ruang sidang, tapi di setiap hati yang mendengar kisah ini. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik subscribe, like, dan juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kisah kriminal misteri dan informasi terupdate berikutnya. Terima kasih.